Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama saya Agung Pambudi. Di sini saya akan mencoba untuk membuat laporan dari CV Indonesia Nusantara. Jadi untuk sekedar profil, di mana CV Indonesia Nusantara ini merupakan CV yang bergerak di bidang pangan atau kuliner. Nah, di sini dia memiliki produk yakni Poya Latte, di mana Poya Latte ini merupakan produk minuman instan dari serbuk ubi jalar kuning dan juga kedelai hitam. Nah, namun sayangnya adalah CV Indonesia Nusantara ini yang memiliki brand nama produk yakni Poya Latte masih memiliki keterbatasan dalam pencatatan dari sistem keuangan yang ada di dalam CV itu sendiri. Nah, di sini saya akan mencoba membantu terkait dengan pencatatan yang ada. Namun sayangnya di sini dari data yang saya dapatkan bahwasanya untuk transaksi yang terjadi masih minim sekali pencatatannya dan juga ada beberapa pencatatan yang memang tidak dicatat oleh pemilik dari CV Indonesia Nusantara itu sendiri. Nah, beberapa transaksi yang akan saya berikan ini atau tutorkan ini yang saya dapatkan dari owner atau pemilik ataupun dari karyawan yang ada di CV Indonesia Nusantara. Nah, sekedar informasi bahwasanya saya di sini menggunakan aplikasi Siapik, di mana Siapik ini merupakan aplikasi yang dimiliki atau produk dari Bank Indonesia. Nah, penggunaan Siapik ini sungguh mudah ya teman-teman sekalian, terutama bagi startup yang baru ataupun uh, para pengusaha yang memang mau memulai pencatatan dengan minim ataupun dengan pencatatan sederhana gitu ya. Nah, caranya mudah banget teman-teman. Kita pertama adalah ke search engine, terus kita search yang namanya Siapik. Nah, aplikasi Siapik muncul di paling depan ini ya teman-teman sekalian. Terus selanjutnya tinggal kita klik, terus nanti kita login. Nah, loginnya itu bagaimana? Yang pertama, jika teman-teman belum memiliki akun, tinggal registrasi. Nah, itu nanti memasukkan data-data seperti nama, seperti NIK, dan lain sebagainya. Namun, data-data tersebut terjamin aman karena ini merupakan produk dari Bank Indonesia. Nah, jika sudah login, nanti seperti ini. Nah, teman-teman akan menemukan beranda seperti ini. Nah, di sini ada nama perusahaan yang teman-teman buat, CV Innovation Nusantara. Di sini saya membuatnya ya. Terus di bagian pilihan ini ada beranda, data, dan lain sebagainya. Hal yang pertama harus kita lakukan saat kita memulai pencatatan transaksi, yakni kita harus mulai mengisi data-data terlebih dahulu. Nah, di dalam CV Innovation Nusantara ini, data-data beberapa sudah saya masukkan, di mana ada data bahan material. Di sini ada data bahan material yang digunakan pada CV Inovasi Nusantara untuk produk Koya Latte, di mana yang pertama ada krim nabati, kedelai hitam, tepung pisang, dan juga ubi jalar kuning, gitu ya. Nah, selanjutnya data yang saya masukkan adalah data barang jadi. Nah, data barang jadi di sini untuk data-data barang ataupun produk yang nantinya akan dijual kepada masyarakat, gitu ya. Nah, yang di sini ada adalah Poya Latte atau minuman serbuk instan dari ubi jalar kuning dan juga kedelai hitam. Selanjutnya mulai dari data satuan, data pemasok, data pelanggan, data mata uang, data bank, dan lain sebagainya. Bahkan di sini kita akan menghitung data aset ataupun data aset lainnya. Namun, di dalam prakteknya di CV Innovation Nusantara ini, saya tidak bisa menanyakan hal tersebut kepada owner ataupun pemilik dari CV Innovation Nusantara karena hal-hal tersebut tidak diberikan datanya kepada saya sehingga saya memberikan pencatatan yang hanya data yang saya dapatkan gitu. Kita masuk ke dalam transaksi. Transaksi yang pertama yang akan kita coba adalah penjualan. Nah, di sini penjualan terbagi menjadi penjualan tunai maupun kredit gitu ya. Terus ada juga pembayaran utang dari pelanggan ataupun ada penjualan ekspor. Jadi di sini sudah terbagi. Nah, bahkan untuk laporan keuangannya itu sendiri, nanti laporan keuangan sudah ada gitu secara otomatis di bagian pelaporan ini, di bagian menu pelaporan. Oke, kita akan menginput penjualan yang ada gitu ya. Yang pertama kita akan menginput penjualan secara tunai karena di dalam CV Innovation Nusantara ini penjualannya seluruhnya menggunakan penjualan tunai ataupun transfer. Jadi tidak ada penjualan kredit gitu selama ini ya. Selama 2 bulan di bulan November maupun sampai dengan Desember ini. Nah, di sini ada pelanggannya CV Innovation Nusantara karena tidak adanya pencatatan itu tadi, sehingga saya mengambil kesimpulan bahwasanya untuk pelanggannya kita ambil dari Instagram, pameran, Shopee, dan juga WA gitu ya. Nah, di sini misalkan
ada data nih dari CV Indonesia, kita ada penjualan dari Shopee. Nah, dari Shopee otomatis nanti penjualannya secara transfer bukan tunai, gitu kan. Nah, di sini kita masukkan transfer dan kita pilih bank. Bank di sini kita bisa memasukkan bank seperti bank konvensional, bank syariah maupun ada ataupun dompet-dompet digital yang ada di masyarakat gitu. Nah, kita pilih data transaksi ini mulai dari tanggal berapa. Misal kita karena data yang saya dapatkan ini adalah data per minggu, jadi biasanya untuk penjualan itu direkap di minggu ataupun di hari-hari dalam minggu tersebut gitu ya. Nah, misal kita di tanggal 11 ini, kita ambil data yang dari tanggal 11. Oke. Nah, terus ada pilih barang jadi di sini misal dari perusahaan tersebut juga memiliki beberapa produk lainnya sehingga dapat dimasukkan juga di dalam sini. Tapi untuk CV Innovasia ini baru memiliki satu produk. Nah, setelah kita klik produknya, kita akan memasukkan jumlah piecesnya. Jumlah piecesnya dalam penjualan tanggal 11 ini tanggal 11 Desember karena waktu itu ada event jadinya penjualannya meningkat menjadi 800 buah. Nah, di sini akan terisi secara otomatis baik harganya, jumlahnya terus total dari jumlah keseluruhan penjualan pada waktu itu berapa itu sudah terinput otomatis. Nah, terus kita klik simpan. Jika ada kesalahan itu kita dapat menggantinya. Kita tinggal di lihat transaksi terus edit ataupun ubah gitu. Terus kita akan kembali ke menu. Ada beberapa menu di sini. Ada penjualan aset pun, ada sampai penjualan ekspor. Jadi terbagi-bagi gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke transaksi lainnya nih. Penjualan sudah. Nah, di sini juga bisa memasukkan modal penghasilan lainnya. Jika ada penjualan-penjualan tidak dimasukkan ke dalam tenan. Terus ada utang juga, ada pendapatan diterima di muka, penarikan dari bank, terus ada pembelian bahan material. Nah, di sini pembelian bahan material nanti itu adalah masuknya ke dalam stok opnam gitu ya. Nah, pembelian material juga dilakukan secara tunai oleh CV Innovation Nusantara. Di sini ada 3 pemasok utama, yakni selera organik untuk bahan-bahan organik seperti creamer dan lain sebagainya. Terus ada toko bahan Raja Wali untuk bahan-bahan yang lainnya juga seperti tepung pisang dan lain sebagainya. Terus ada toko sayur segar di sini untuk bahan baku utamanya yakni ubi jalar kuning dan juga kedelai hitam. Nah, selain itu juga sebenarnya ada beberapa toko yang memang tidak disebutkan oleh CV Innovation Nusantara, yakni seperti kemasan, terus box dan lain sebagainya itu memang tidak diberitahukan kepada kami. Terus untuk metode pembayarannya tunai, untuk ini misal dari data yang saya dapatkan, mereka belanja setiap di akhir bulan lalu atau di awal bulan setiap pada periodenya gitu. Ini dibuat tanggal 1 karena pencatatannya lagi-lagi tidak ada sehingga kita membuat tanggal-tanggal yang bisa disesuaikan dengan CV Innovation Nusantara itu sendiri ya. Nah, di sini kita pertama pembeliannya untuk creamer nabati. Nah, jumlah barangnya di sini untuk tanggal 1 November atau 31 Oktober atau akhir bulan Oktober, kita membeli creamer nabati sebesar 30 kg. Nah, di sini namanya sudah ada, terus harganya juga sudah masuk, dan totalnya juga sudah masuk. Nah, tinggal kita simpan. Inputnya sama seperti yang sebelumnya gitu ya. Sebelumnya atau data penjualan, tinggal kita input-input aja. Nah, pembelian material lagi, pembelian tunai, terus ada pemilihan pemasok, ada toko sayur segar, oke. Nah, di sini pembayaran tunai kita beli di sini, oke. Kedelai hitam, kita masukkan jumlahnya 20 kg, sorry 15 kg ternyata, oke. Dan kita tambahkan lagi ada ubi jalar. Ubi jalar ini kita 30 kg. Oke. Sudah, kita simpan. Terus kembali ke menu. Ya, kita input lagi untuk pembelian bahan material. Ini pilih pemasok. Ya, kegiatannya hampir sama seperti ini ya. Kita tinggal input-input aja. Namun input ini harusnya dilakukan secara kontinu dan juga dilakukan secara rutin gitu ya.
Sehingga nantinya untuk produk-produk ini juga dapat dijual secara kontinu juga gitu. Nah, jika sudah semua, terus kewajiban itu juga pembelian aset jika ada beban. Nah, beban di sini kita memasukkan adanya beban tenaga kerja. Nah, beban tenaga kerja di sini nilainya dalam CV Inovasi Nusantara ini mengeluarkan beban gaji sebesar 4 juta rupiah. Tanggal transaksinya di akhir bulan sebelumnya, November ya. Terus pembayaran, terus tunai, catatannya gaji bulan November. Pemasukan sendiri. Nah, selanjutnya ada mungkin jika dalam transaksi perusahaan yang lebih besar itu ada penghapusan piutang, penarikan modal, terus peminjaman saldo rekening, pemindahan saldo rekening ataupun setoran kepada bank gitu ya. Terus di sini kita bisa input juga yang lain-lainnya, ada stok opnam dan lain sebagainya. Stok opnam ini berfungsi untuk mengetahui atau biasanya dilaksanakan di setiap akhir bulan untuk mengetahui sisa bahan yang ada. Jadi nama bahan materialnya misal primer ya, primer gitu. Di bulan November itu sisanya stok lamanya ada 30 kg ya. Terus sisa lamanya itu 5 kg. Nah, jadi nanti itu akan secara otomatis mengurangi sendiri gitu. Seperti itu. Jadi buat teman-teman ini mudah banget ya buat Siapik. Transaksinya jelas, terus dari detail-detail penggunaannya pun mudah banget buat teman-teman ya. Tinggal seperti ini, ya. Terus kita masukkan lagi, ada stok opnam lagi. Nah, teman-teman sekalian, tadi kan kita udah tahu nih tentang penjualan, terus ada pembelian material dan lain sebagainya hingga stop opnam gitu ya di bagian bawah. Nah, stop opnam ini dilaksanakan setiap akhir bulan atau akhir periode ataupun tergantung dari perusahaan tersebut. Nah, di dalam CV Inovasi Nusantara ini kita ambil untuk stop opnam itu dilakukan secara periodik di akhir bulan gitu ya, setiap stop opnam gitu. Nah, selanjutnya kita akan tahu nih laporan keuangan dari Inovasi Nusantara itu bagaimana. Kita tinggal klik laporan. Jadi untuk penggunaan Siapik ini tidak perlu kita menyusun laporan keuangan secara manual, namun kita sudah disusunkan secara tersistem gitu ya, secara otomatis di mana dari beberapa item yang sudah kita masukkan mulai dari modal, transaksi hingga stok opnam, terus mereka akan membuatkan laporan untuk kita. Nah, laporan ini juga bisa menjadi acuan untuk kita kepada investor. Kita yang pertama pilih tahun, terus yang selanjutnya klik tampilkan. Oke, nah ini laporan posisi keuangan dari Inovasi Nusantara di mana Inovasi Nusantara memiliki total aset yakni 45 juta sekian dengan rincian seperti yang terlihat pada slide. Nah, di sini jika ada utang, utang bank, utang usaha, kewajiban lainnya itu bisa dimasukkan ke dalam sini. Nah, jadi otomatis langsung balance mulai modal maupun saldo laba gitu. Nah, di sini kita bisa ekspor mulai dari PDF ataupun Excel gitu. Ini dari laporan posisi keuangan yang ada. Nah, selanjutnya laporan rincian pos-pos. Nah, ini ada rincian kas dan lain sebagainya. Ini bisa kita cek satu persatu apakah ada kesalahan atau tidak gitu ya. Sama seperti yang sebelumnya, yakni kita memasukkan tahun, terus kita klik tampilkan. Nah, ini ada laporan posisi dari rincian kas. Gitu. Kalau kas falasnya di sini ada 0 ya. Pos kasnya ada 31 juta sekian. Lanjut, kita ke laporan yang sering digunakan, yakni laporan laba rugi.
Nah, di sini kita periodenya tahunan karena kita langsung mengambil 2 bulan sekaligus, yakni Oktober dan November. Nah, mohon maaf, November dan Desember ya. Kita ambil yang Desember, otomatis kita menampilkan. Nah, di sini terlihat kita memiliki laba atau rugi sebesar, di sini laba ya, di sini laba 15 juta sekian, dengan penghasilan totalnya yakni 26 juta sekian, dengan bebannya yakni 10 juta sekian. Nah, biasanya di sini ada beberapa beban yang tidak dimasukkan. Nah, hal tersebut harus dimasukkan sebenarnya ya teman-teman dalam pencatatan, terutama jangan sampai dana pribadi yang ada di dalam kita itu malah masuk ke dalam dana perusahaan gitu. Terutama ini berlaku pada perusahaan-perusahaan baru atau startup baru. Nah, di sini juga ada laporan arus kas di mana penggunaan kas selama Oktober dan juga November periode tahun 2022 ini bagaimana sih kenaikan dan penurunan kas, kas setara kas di awal dan juga di akhir, penarikan modal tidak ada, terus hingga uh, sampai di akhir periode yakni 8 juta sekian gitu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Nanti hasil laporannya ini akan saya lampirkan di dalam file Word, gitu ya, yang akan saya upload juga. Terima kasih atas antusiasme dari teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih dari saya, Pak undur diri. Jika saya ada kesalahan dalam melakukan tutorial ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.